We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama adalah kita senantiasa memegang kebaikan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan bersilaturahim di SMP Muhammadiyah Kumen, mana pada kegiatan sore hari ini semoga membawa manfaat bagi umat seluruh, khususnya di Kabupaten Klaten. Dan tak lupa selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan ke Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Amin. Untuk menyita waktu pada pertemuan kali ini, untuk dari TDMC Rumah Sakit Umum Pak Muhammadiyah Telangu, di mana pada kesempatan ini kita akan memberikan materi pengenalan tentang operasional ambulan, di mana nanti dalam materi tersebut nanti ada beberapa hal yang mendasar terkait dengan operasional ambulan, terus secara teknis untuk pengendaraan, kemudian kecepatannya nanti akan disampaikan oleh Dr. Bara Rian Ardi. Sebelum menginjak ke materi inti, perkenalkan untuk pemateri nanti Dr. Bara Rian Ardi sebagai tim DMC Rumah Sakit Muhammadiyah Telangu. Kemudian saya sendiri dari Hermawan sebagai saksi iklan. Kemudian untuk Mas Dimas sebagai saksi logistik. Untuk selanjutnya pemaparan materi terkait operasional ambulan, untuk waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang memberikan kesempatan waktunya dan kami di mempercayai tim DMC RSUD Muhammadiyah Telangu bekerjasama dengan Muhammadiyah khususnya di daerah Klaten untuk intinya kan dari pertemuan ini atau adanya perkumpulan ini kan diharapkan ambulan-ambulan Muhammadiyah itu bisa memberikan manfaat
Jadi tidak hanya majang-majang terlihat di tempat, jadi ada fungsinya. Seperti yang diminta oleh Ketua Laut kemarin dengan tim TMC Muhammadiyah PKU Belanggu. Jadi di sini sebenarnya akan berkelanjutan. Jadi tidak hanya hari ini saja, mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada intinya tujuannya adalah seperti yang disampaikan. Jadi di Klaten atau di Indonesia ini jarang sekali rumah sakit atau tenaga medis itu langsung terjun ke lokasi. Biasanya rata-rata kalau ada suatu kejadian itu yang datang duluan adalah panjenengan semua. Jadi diharapkan dengan pertemuan ini tidak hanya panjenengan nanti selaku driver, tapi juga punya pengetahuan umum basic apa sih yang bisa panjenengan lakukan, misalnya terjadi suatu kasus misalnya kecelakaan atau mungkin ada yang di rumah sakit. Nanti untuk materi pada hari ini, pertemuan pada hari ini mungkin kita dasar dulu ya. Jadi dari ambulan itu sebenarnya apa sih? Kemudian ada landasan hukumnya juga. Jadi jenengan mengoperasikan ambulan itu ada landasan hukumnya. Jadi seperti yang bisa dilihat bareng-bareng untuk dari ambulan itu sebenarnya khususnya untuk medis itu ada dua landasan hukum gitu. Jadi ada KMK atau Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2001, kemudian ada juga pedoman teknis, jadi ada juga pedoman teknisnya. Sebenarnya jadi ada standarnya ambulan itu. Kemudian untuk operasional di perjalanan panjang juga ada undang-undangnya juga nomor 22 tahun 2009 itu tentang lalu lintas. Jadi misalnya penggunaan sirene, kemudian penggunaan rotator itu juga masuk di undang-undang nomor 22 ini. Untuk dari keputusan menteri atau pedomannya ambulan, sebenarnya ambulan itu dibagi banyak ya. Jadi ada berdasarkan modanya itu kan ada yang darat, air, udara yang semuanya kita ada di Indonesia ada semua. Cuman khususnya di Klaten kita nggak ada ambulan air karena nggak ada misalnya sungai yang panjang atau mungkin laut yang luas juga nggak ada. Transportasi udara kita juga nggak ada di Klaten, tapi di daerah Jakarta, ibu kota banyak, masih banyak. Untuk berdasarkan teknis, nah ini berdasarkan pedoman teknis ambulan ini, ambulan itu ada dua, ada transport dan gawat darurat. Bedanya cuma di petugasnya atau alat-alat yang ada di ambulan tersebut. Untuk jenis ambulan tadi kan yang tahun bahula ya. Jadi ini ada ambulan selain ambulan darat, tadi juga ada ambulan namanya ambulan sepeda motor. Nah di Indonesia juga belum ada, hanya ya di luar negeri. Jadi, biasanya ini untuk kasus-kasus gawatan di rumah, jadi penanganan awal. Nah ini ambulan dalam negeri. Ini contoh aja ya, nggak apa-apa ya. Anunya gambarnya kayak ini. Contoh aja. Berarti gambarnya ini. Nah, jadi intinya pada kesempatan ini dan kesempatan berikutnya itu kita mengharapkan driver ambulan itu masuk di sumber daya manusia ini. Ini kita ada namanya SPBDT, di Klaten juga ada sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Biasanya kalau kita di sini namanya adalah PSC biasanya. Nah, jadi nanti diharapkan dengan pertemuan kita hari ini dan kedepannya itu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jenengan masuknya di petugas ambulan.
Jadi ini ada dibagi, bisa panjenengan lihat, itu ada pra rumah sakit, pra RS, ada intra rumah sakit. Atau ada juga kalau ambulan rumah sakit ya, antar rumah sakit. Artinya di mana panjenengan ini? Panjenengan ada di tengah-tengah. Jadi malah di sebelum rumah sakit rata-rata. Jadi diharapkan petugas ambulan itu ya yang awalnya umum, awam, jadi terlatih. Jadi walaupun kita tidak bisa menerbitkan sertifikat pelatihan, tapi setidaknya karena penanganan awal itu tidak akan membebani atau tidak akan jadi masalah panjenengan, asal panjenengan tahu batas-batasnya aja. Jadi diharapkan nanti di pertemuan kita ini jenengan tahu itu batas-batas yang bisa jenengan lakukan atau yang boleh dilakukan. Untuk operasional ambulan kita gampangnya kan ya, pasti ambulan itu butuh persiapan. Jadi ambulan itu sendiri ya butuh persiapan, butuh maintenance. Kemudian ketika ada panggilan atau misalnya ada suatu kejadian, berangkat tuh, pemberangkatan. Kemudian waktu pemberangkatan itu kan perjalanan. Perjalanan itu nanti ada standarnya juga. Setelah sampai di lokasi, dengan melakukan tindakan awal, di transport masuk ke ambulan, lalu ke perjalanan ke rumah sakit, baru ke rumah sakit. Fase persiapan ya, fase persiapan, kemudian inspeksi harian, kemudian pemeriksaan sistematis kendaraan atau pemeriksaan peralatan medis ini standar ya. Jadi operasional ambulan ya harus dilihat remnya berfungsi baik atau tidak, kemudian bunyi sirenenya berbunyi atau tidak, kemudian alat komunikasinya berbunyi bisa digunakan atau tidak, lampu hazardnya bisa digunakan atau tidak. Kemudian di dalam persiapan itu juga harus disiapkan peralatan-peralatannya. Ini saya diminta untuk menyampaikan standar ambulan ya. Untuk standar ambulan, mau baik itu standar ambulan transport atau ambulan gawat darurat, itu intinya sama, harusnya. Jadi harus ada kebutuhan dasar termasuk APD. Jadi di dalam ambulan itu ya harus APD, termasuk untuk driver. Ini yang saya merah-merah ini ya sebenarnya harus ada. Jadi saya buat karena kan diminta ambulan lautmu itu terstandar ya, maksudnya sama lah, dari seluruh paten itu sama isinya. Walaupun tidak lengkap, nggak ada masalahnya menurut saya. Kemudian peralatan transport ya pasien ya standar. Nah, yang ROS itu di pedoman teknis ambulan itu ada. Ambulan transport itu ambulan paling minimal. Itu harus ada, tapi nek di kita ya tidak perlu, karena nanti dijelaskan. Kemudian suction itu, kemudian artificial ventilation device itu juga minimal harus. Kemudian terapi oksigen, peralatan luka, kemudian peralatan imobilisasi, obat-obatan. Jadi yang nanti di silabusnya kita mungkin nanti yang akan kita terbitkan ya nanti yang merah, yang putih-putih, yang merah-merah itu tidak kita tampilkan. Nah, ini masuk, ini kalau panjenengan cari di Google itu di pedoman teknis ambulan itu ada tahun 2019. Ini alat kesehatan ambulan transport ini yang paling minimal. Itu harus ada pemeriksaan umum, tensi, stetoskop itu harus ada.
Karena mungkin panjenengan suatu saat mungkin ada satu kasus dengan terjun ke lokasi, itu mungkin panjenengan basicnya bukan medis, tapi mungkin sampai di lokasi ada tenaga medis mungkin, jadi bisa menolong. Orang pakai hamper itu nggak usah. Nah, center ini minimal ya. Jadi center itu harus adalah untuk ngecek pasien ini sudah tinggal atau belum, itu dengan center aja bisa. Jadi itu nanti dalam latihan-latihan berikutnya nanti kita akan jelaskan. Jadi, untuk pemeriksaan gula darah ini kenapa saya tulis merah? Sebenarnya ini penting juga. Jadi, karena pasien mungkin dengan sering menemukan dipanggil ke rumah pasien nggak sadar, mungkin nggak sadarnya bisa jadi karena gulanya rendah. Nah itu bisa dicek gula darah, tapi ya tidak harus jenengan. Karena nanti di dalam sinapus ini pertemuan berikutnya ya nanti kita ajarkan, maksudnya gimana caranya transport pasien tidak sadar dari rumah ke stretcher atau bednya ambulan ke ambulan, atau misalnya panjenengan nggak punya stretcher yang bisa berjalan, jadi stretchernya mentok di ambulan saja. Itu nanti kita ajarkan juga cara transfer pasien. Kemudian ini yang sebenarnya ada banyak tadi kayak alat bantu nafas, kemudian alat itu tidak saya masukkan, tapi ini nanti yang saya masukkan nanti di silabusnya. Jadi untuk stabilisasi dan ekstrikasi ini harus adalah minimal. Contohnya one toilet set, bersih luka. Jadi gunting, perban, elastik, mitela itu ya kayak kain biasa gitu. Kemudian kasa steril, kasa balut cepat itu sama plaster itu minimal harus ada lah ya. Setiap ambulan mau dia diharapkan punya itu. Sprint ini kayak apa namanya? Nanti panjenengan melihat Mas Dimas, itu Mas Dimas kan tangannya itu kan gigit, tapi kalau sprint itu sebelum gigit itu biasanya panjenengan nanti akan dikasih 2 papan gitu. Nanti 2 papan itu sebagai penyangga, jadi penyangga. Sprint itu fungsinya itu. Kenapa minimal 1 set ya? Karena sepasang. Jadi sprint itu nggak bisa 1 top. Jadi kadang-kadang ya di rumah sakit karena kita tahu lokasinya bisa pakai sprint 1 top bisa. Kemudian peralatan transportasi dan evakuasi. Nah, kayaknya saya lihat ambulan kita sudah ada stretcher. Nah, stretcher ini bisa yang rolling itu ya kayak punya kita itu bisa didorong, dipendekkan, nangkep pasien, ditinggikan lagi. Nah itu minimal itu. Kemudian long spine board ini kalau ada, kalau enggak ya sudah. Karena mungkin ada kasus rumahnya jauh, misalnya tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ya, dengan minimal punya long spine board atau scoop stretcher, jadi untuk memindahkan pasien dari lokasi itu. Nah, lain-lain ini standar dan uji Inggris. Nah, ini APD ini minimal sekarang apalagi dengan adanya masa pandemi ini minimal harus ada sarung tangan bedah, masker bedah, apron plastik, cairan disinfektan sama Google. Jadi jangan sampai kita menolong jadi ditolong nanti. Kemudian penanda triase ini kenapa ada? Karena nanti diharapkan dari pertemuan ini kan mungkin juga dengan mengalami suatu keadaan di mana korbannya itu massal. Dan penanda triase ini ya diharapkan nanti panjenengan bisa memberi titik awal. Ini mana pasien yang gawat darurat, mana yang pasien yang masih bisa ditinggal, itu. Pistol kriminal ini bisa boleh ada atau tidak. Nah, ini di pedoman teknis ambulan juga ada untuk eksteriornya. Jadi sebenarnya
mau kita samakan ya sebenarnya ada pedomannya, tapi ya untuk modelnya bebas ya, bisa model mobil penumpang atau mobil bus yang dibuat menjadi ambulan itu bisa. Dimensinya bebas. Pembuatan kendaraan yang penting mengikuti peraturan perundang-undangan. Kalau mobil-mobil yang kita punya itu kan sudah desain memang sudah mengikuti peraturan perundangan. Yang belum, yang harus adalah kalau yang mobil box. Kalau di luar negeri yang misalnya yang nonton film-film itu kan mobil apa ya, semi truk, jadi belakangnya dibuat kotak itu mobil box itu. Nah, untuk landasannya juga ada harus memiliki sertifikat uji tipe ya. Kemudian, nah warna dasarnya putih. Ini ada di pedomannya. Tapi ya PKUP kan warnanya apa? Jadi di pedoman tenis ada dasarnya warnanya putih. Tapi ya sampai sekarang nggak pernah dicegat ya. Kemudian kayak pintu belakang dan modelnya gimana, kemudian rodanya ya ini pedomannya sih off-road. Nah, minimal velgnya minimal 15 inci. Jadi, bannya standar ya, tubeless. Logo dan tulisan yang mengikuti peraturan perundang-undangan, bahannya cutting stiker. Kemudian tulisannya ambulans, ditulis terbalik horizontal pada bagian depan mobil. Jadi sekarang di Indonesia bukan ambulans, tapi ambulans. Untuk lain-lain ya, ini standar lah. Jadi nanti bisa dilihat lagi. Ini standar juga untuk pengecekan kendaraan ya, servis berkala itu wajib. Jadi bensin, radiatornya, kemudian akinya, kemudian remnya, roda-rodanya, kemudian lampu depan, lampu rem. Jadi ini harus dicek semua. Pengecekan kendaraan harus berkala. Jadi jangan sampai ambulan kita terlibat kecelakaan misalnya karena lampu rem belakangnya nggak hidup, waktu merem nggak tahu, dan karena ngebut merem mendadak yang belakang nggak tahu. Karena rata-rata banyak yang ikut ambulan kita, banyak yang ikut padahal bukan keluarga, bukan siapa-siapa, ikut di belakang. Nah, untuk masa pandemi juga disinfeksi ambulan juga perlu. Jadi di masa pandemi ini selama kita Indonesia belum cabut pandemi ini belum menjadi endemi. Jadi saya harap panjenengan semua itu yang sebagai penolong itu jangan sampai ditolong. Jadi setelah panjenengan antar pasien, walaupun keluarga sendiri ya, saran saya tetap disinfeksi. Karena mungkin jenengan yakin, maksudnya keluarga saya baik-baik aja. Tapi nanti mungkin keluarga orang yang lain sebelum Anda Nah, alat habis pakai juga harus dibuang di tempat yang sesuai. Jadi kalau memang bekas-bekas darah, sarung tangan bekas darah ya diharapkan pakai plastik kuning, kemudian dibakar atau dibuang. Untuk membongkar keberangkatan ambulan itu kan biasanya ada komunikasi ya. Biasanya sih komunikasi medik bisa. Kemudian ada ambulan respon. Nah itu biasa ambulan respon itu suatu titik kejadian di telepon rumah sakit. Nah, rumah sakit yang memberangkatkan ambulan. Ambulan smapping itu biasanya keliling-keliling. Ambulan ngaku-ngaku. Kemudian selama perjalanan ke lokasi ya harus mementingkan ini keselamatan diri dan orang lain. Yang kemudian rute ini juga jenengan
ini kan ada banyak wilayah Klaten, kemudian setiap wilayah kita juga ada supirnya masing-masing ya. Diharapkan tahulah rute yang efisien. Mungkin rutenya yang sering dilewati ternyata ramai ya, bisa mencari rute yang alternatif. Kecepatan 40 sampai 80. Ini kenapa ditulis ini? Karena masuk di undang-undang lalu lintas. Seperti yang saya sampaikan tadi, undang-undang tahun 2009 itu tahun 2001 keputusan Menteri Kesehatan itu ada kecepatannya minimal 40, maksimal 40 di jalan biasa, 80 itu di jalan bebas hambatan. Berarti kan lambat kali. Dan pasiennya gawat gimana? Ternyata belum ada landasan hukum yang memberikan itu. Tapi saya baru searching juga, ternyata untuk ambulan itu punya aturannya bisa dilanggar. Ya, otoritasasi sendiri bila pasien itu gawat darurat, tapi tetap mementingkan yang pertama, ya, keselamatan diri dan orang lain. Kemudian jarak minimum iring-iringan, misalnya dengan nganter ada keluarga di belakang yang minimal 15 meter. Yang tadi kalau ada rem mendadak yang nggak jadi tabrakan antara yang di ambulan depan dengan yang di belakang. Nah, sirine dan lampu ini bila mana? Nah, ini tadi yang di undang-undang tahun 2009 itu ada sirinenya gimana. Kemudian radiometrik ini biasanya kalau ada, kalau enggak ya. Nah, ini yang tahun 2001 lalu tinggi. Untuk penggunaan sirine itu menuju tempat korban atau pasien itu boleh menghidupkan, sama lampu rotatornya itu boleh dihidupkan. Tapi kalau pada pasiennya sudah masuk ke ambulan, itu pada saat mengangkut penderita hanya boleh menggunakan lampu rotator. Nah, itu caranya kan banyaknya ya di Indonesia kan masih belum paham. Kalau lampu rotator hidup itu berarti cuma ada dua, ada pasien di dalamnya atau menjemput pasien gitu. Tapi saya juga sering alhamdulillah bukan ambulannya Muhammadiyah, dan ambulannya lampunya itu, tapi pas jalannya pelan banget. Dan makanya seperti saya bilang tadi, kalau pasien ini gawat darurat, kalau kita nggak hidupin sirine itu kan rata-rata pada nggak pinggir. Jadi saya baca-baca juga di banyak grup, ternyata ya masih boleh menghidupkan sirine. Batas kecepatan itu tadi juga boleh dilanggar ya kalau pasiennya gawat darurat. Karena jangan sampai nanti mungkin kalau terlibat suatu situasi, mungkin dengan pernah lihat di TV media-media ya, ada ambulan mau ngebut, nah jangan sampai ambulan kita Muhammadiyah ngebut yang di depannya nggak mau ngasih jalan, turun lihat ke ambulan nggak ada isinya. Nah ini jangan sampai. Berarti nggak ada isinya kok, nggak mau ngebut hidupin sini, hidupin rotator. Padahal ya boleh kalau menuju ke tempat lokasi, karena kita butuh cepat. Tapi kalau ternyata pas nggak ke lokasi kan nanti hanya panjang. Harus ditaati. Nah, ini kecepatan kendaraan maksimum 40 km di jalan biasa dan 80 km di jalan bebas hambatan. Tapi masih boleh dilanggar kalau pasien itu kritis. Kemudian, petugas ini juga harus membuat atau mengisi laporan keadaan penderita. Ini kalau untuk ada temannya, kalau cuma sendirian tidak perlu. Kemudian petugas memakai seragam dengan identitas yang jelas. Ini Pak Husi tadi memberikan rencana ke depannya mau diseragamkan ya Pak Husi.
Jangan sampai ambulan Muhammadiyah kita terlibat seperti ini walaupun di luar negeri ya. Nah, tapi ada juga nih yang di puskesmas Karanganyar. Ini baru-baru aja. Jadi dia terlibat suatu kecelakaan. Nanti jangan ketika tiba di lokasi pun ada aturannya. Jadi cara parkirnya gimana, kemudian menilai kendaraannya gimana, kemudian jangan turun ya menilai dini. Nanti kita akan ajarkan nanti pertemuan berikutnya. Kemudian pasien diangkut terus. Jadi diharapkan nanti yang Pak Husni sampaikan kalau misalnya ada kasus misalnya di daerah Giring itu ya sebenarnya pengennya saya itu juga ambulan itu punya nomor rumah sakit. Jadi kalau misalnya kasus-kasus yang semisal mungkin telepon Pak Husni, telepon misalnya dari kasus di daerah Karangdowo ada kasus kecelakaan, wajahnya berdarah-darah. Kalau telepon ke PKU, sebenarnya kalau tidak datang ke PKU Medan ya mungkin Bismillah, mungkin ya dirujuk lagi. Padahal kalau kita merujuk itu lama, butuh proses. Itu biasanya kemungkinan pasien akan tertolong akan lebih sedikit. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, misalnya untuk kasus kecelakaan yang untuk mungkin bisa telepon rumah sakit yang misalnya terdekat, misalnya Karangdowo telepon Medan ini ada kasus kecelakaan normal lagi misalnya masih muda. Keluar darah dari hidung, dari telinga, pasiennya nggak sadar. Ini enaknya gimana? Nah, itu saran saya sih. Biasanya sih biar dokter rumah sakit yang kasih advice. Tapi kalau misalnya enggak, untuk kasus kecelakaan dengan trauma kepala, saya harapkan bisa langsung ke di Klaten cuma bisa 2 rumah sakit. RSI Klaten sama Tegalesung. Kalau untuk kasus trauma, ya kalau pasien di rumah nggak sadar ya itu mau, ini telepon aja nggak apa-apa. Jadi ini ada pasien usia segini nggak sadar di rumah, saya OTW ya itu nggak apa-apa. Jadi biasanya kita juga diajarkan menerima pasien gawat dengan seperti itu biasanya. Nah ini parkirnya. Kalau misalnya panjenengan datang ke lokasi sudah ada mobil polisi di belakangnya, ya jangan parkirnya di depannya. Tapi kalau sampai lokasi kok nggak ada nih, ya jangan yang paling belakang. Makanya tadi penanda, segitiga penanda itu juga harus ada. Jadi sebagai pengaman. Kemudian lampunya di depan, jadi yang di belakang tahu, di depan itu ada misalnya kecelakaan, ada kasus gawat. Kalau mobil polisi sudah ya jangan di depannya, jangan di belakangnya. Nah ini nanti yang akan kita sampaikan ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Gimana sih kalau jangan menemukan kasus seperti ini? Itu sepatunya kanan semua ya. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, jadi apa sih yang bisa jadi lakukan? Tapi nanti ya diajarkan kalau panjenengan tidak mampu, ya tidak harus diangkut. Jadi panjenengan bisa telepon rumah sakit yang terdekat. Ini ada kasus seperti ini ya, jangan kalau memang sendiri ya jangan diangkut gajik-gajiknya itu jangan. Nah misalnya kasusnya seperti ini itu gimana? Jadi mungkin di Indonesia jarang ya. Kemudian untuk ke rumah sakit dari lokasi ya, jangan kalau bisa ya misalnya isi lengkap, kalau enggak ya
Dan komunikasi radio medik sebenarnya tidak harus radio, karena kita di Klaten tidak ada radio, biasanya bisa dengan telepon. Kemudian urusan berkala itu kalau panjenengan ini ada yang di rumah sakit nggak ya? Supir rumah sakit. Karena pemeriksaan berkala ini bukan tugasnya bukan tugasnya driver, tapi tugasnya perawat atau bidan. Nah, tapi ini kalau panjenengan datang sendiri membawa pasien, ya diharapkan ini dengan setidaknya bisalah ngasih laporan. Ini piye? Karena mungkin jenengan misalnya kasus kecelakaan yang pasien nggak sadar, karena kadang cerita-cerita dari masyarakat itu jadi yang bingung ke petugas. Saya pasien nggak sadar, sebelumnya kejang nggak? Nah itu kan kita penting. Karena kalau kejang apa curiga trauma di leher atau ada trauma di kepala berat, jadi kita saja. Jadi diharapkan ya panjenengan itu selaku yang pertama kali datang ya setidaknya bisa menilai pasiennya itu tidak sadarnya itu gimana. Kemudian kondisinya saat sampai gimana. Karena mungkin datang ke lokasi itu misalnya masih ada darah keluar dari telinga, darah keluar dari hidung, tapi mungkin sudah dibersihkan terus baru diangkut. Nah, sampai di rumah sakit ya kita melihatnya bersih, tapi ternyata sebelumnya ada darah keluar. Ini diharapkan dengan driver bisa memberikan laporan singkat sebelum penanganan itu gimana. Kemudian setelah terimanisnya juga penting, karena kita nggak tahu rekam jejaknya. Mungkin untuk materi hari ini sebenarnya kita masih sama-sama belajar. Jadi untuk tim DMC sendiri kita juga belum pernah kalau disuruh isi teknis ambulan itu gimana. Jadi penggunaan sirine, kemudian penggunaan rotator itu gimana, kita juga belum pernah, karena ya ngikut aja. Karena drivernya saya pribadi ya dokter, saya nggak pernah naik ambulan. Saya juga pernah sih ambulan yang PKUP dan tak supir dewi tekan Tegalyoso, walaupun tekan Tegalyoso desainnya kok nggak telepon dulu asuman. Yang saya bilang tadi pasiennya mona kecelakaan, curiganya cedera kepala, yang petan yang tidak bisa pokok supir dewi dia tekan manisnya ini biasa. Jadi itu teman-teman. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan lebih intens. Jadi teman-teman semua mungkin akan kita ajak. Jadi kita ajak praktek. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya mungkin dengan pernah ikut pelatihan mungkin cuma hanya melihat. Tapi diharapkan dengan pertemuan kita dengan DMC ini bisa berkolaborasi dengan baik. Teman-teman itu setidaknya bisa tahu gimana cara balut, cara angkut, gitu. Jadi nanti kedepannya kita akan membuat silabus materi, nanti prakteknya kita bagi. Jadi kalau prakteknya satu, orangnya segini nggak mungkin berbagian. Nah kemudian juga nanti kita minta partisipasi aktif dari teman-teman semua. Jadi saat materi praktek itu jangan takut bertanya, jangan takut mencoba. Karena kalau enggak, kadang memang ada ya learning by doing itu yang betul. Mungkin itu dari saya, dari teman-teman. Sebenarnya dari pertemuan ini kita juga sebenarnya mengharapkan mungkin dari Pak Husni bisa menghimpun dari teman-teman semua. Sebenarnya dari teman-teman ini yang mau dimintakan ke PKU Gelandu itu materi tentang apa yang misalnya paling
paling sering ditemukan. Jadi misalnya pasien nggak sadar atau pasien kecelakaan. Saya bisa menghormati Dr. Bara dulu. Halo semua. Pak Santoso, Pak Badrus, mohon dihormati Pak Bara yang lain tidak. Yang lain tidak. Ya, jadi intinya ini pada pertemuan hari ini ya nanti bisa panjenengan mungkin sampaikan ke Pak. Apa sih yang pengen jenengan dilakukan, apa sih pelatihan apa, misalnya kasus-kasus yang sering jenengan temukan di lapangan, yang mungkin jenengan pernah sampai ke lokasi bingung mau ngapain, jadi pasien itu tidak pakai, bingung nggak ada, bingung, jadi keluarganya bingung, jadi sebenarnya kita juga sudah nyiapkan sebenarnya, tapi kan standar. Karena menurut saya kalau apa yang jenengan minta itu misalnya fokus itu mungkin lebih baik. Karena kalau kita sampaikannya terlalu luas, ya mungkin agak buang-buang waktu juga. Kayak mungkin materi kita mungkin ada bantuan hidup dasar, pijat jantung, tapi kan jarang sekali. Karena kadang panjenengan datang mungkin ya sudah sudah innalillahi. Jadi kan itu kan membuang waktu. Mungkin misalnya kalau kasus trauma misalnya sering menemukan karena kurang seperti tadi, nah itu gimana?